mentertawakan. Itu kami sudah tahu. Bukan Orang-orang begitu, kafir, Pak. kata Bukan Allah, gitu. 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan. Mereka memperolok-olok, mentertawakan Anda, wahai orang-orang yang beriman. Itu ada ayat. Bukan begitu, Pak. Siapalah yang percaya bahwa misalnya ini Ya, ya, saya kasih bukan Anda mau percaya sebentar, atau tidak. tunggu Itu dulu, kan tunggulah, masing-masing keimanan. Iya. Makanya saya bilang, siapalah orang yang mau percaya cerita dongeng bahwa itu dijadikan wahyu Tuhan? Siapa? Loh, semua Siapa banyak yang umat percaya Islam itu? yang percaya. Hanya semua umat banyak. Islam yang percaya itu, bukan saya. Ya, ketawalah saya. Iya. Iya, kenapa? Apa salahnya sekian juta, sekian miliar umat Islam di muka bumi ini yang percaya? Nggak ada salah, nggak ada yang salah. Kami yang ketawa ya, jangan inilah, Kenapa jangan sewa kalau memperolok? kami ketawa kan, silahkan. Kenapa memperolok-olok orang yang sekian banyak? Siapa bilang mengolok-olok? Kami hanya ketawa Ketawa kok. dan Ini ada memperolok orang itu menganggap sama dongeng aja. adalah wahyu. Kami ketawa ketika ada orang menganggap bahwa dongeng adalah wahyu. Itu salahnya di mana coba? Silakan Anda mentertawakan. Kalau Kan? bagi umat Islam di muka Ya bumi sudah. ini kan percaya itu adalah wahyu. Ya sudah. Apakah Selesai, para toh. profesor disiplin ilmu yang tinggi itu dikatakan bodoh juga oleh Anda? Aneh kan? Nah, Pak Dhani, sama juga justru seperti Pak Dhani tadi. presiden, para raja-raja. Tadi Pak Dhani juga begitu. Itu profesor-profesor menafsir kitab. Apakah Pak Dhani mau mengatakan mereka itu bodoh semua atau gimana? Bukan hanya itu. Bukan hanya itu artinya Pak Dhani mengatakan misalnya penafsir di Arab Saudi, penafsir di universitas-universitas terkenal itu, bahkan termasuk mungkin misalnya Yang pasti tafsiran mereka dari masih Islam, tidak tafsiran mungkin mereka dari keluar Kementerian dari Agama Islam. Republik Indonesia yang saat ini Pak Dhani juga ada di dalamnya. Dia itu sebetulnya mengindikasikan, dia mau mengatakan bahwa penafsir-penafsir itu mengolok-olok Al-Quran. Terima kasih Pak Dhani. Faktanya mereka satu mereka geng sama masih kami dong. Islam, ya kan? Faktanya mereka tidak keluar dari Islam. Kalau memang Islam itu tidak benar, ngapain ditungguin ajaran Islam? Nah, Pak Scott. Tidak harus keluar dari Islam untuk mengungkap keanehan Al-Quran, Pak. Tidak harus. Tidak harus keluar dari Islam untuk mengungkap tentang keanehan dongeng yang dianggap wahyu. Tidak perlu. Silakan aja. Selalu berupaya untuk menjadi bunglon. Faktanya Pak Dhani masih Muslim, padahal tahu itu dongeng. Itu fakta itu. Nah, Pak Dhani sudah mengakuinya. Saya bilang itu bukan dongeng, itu wahyu Pak dari Dhani Allah. sudah mengetahuinya gitu loh. Kita sudah buktikan berkali-kali itu dongeng. Lalu kamu bilang itu bukan. Itu wahyu. Ya suka-suka mulai Pak Dhani. Iya, wahyu memang dari Allah. Itulah kebenaran. Apapun yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran itu kebenaran dongeng ya, kebenaran dongeng Pak Dhani. Silakan, mantap. Ada kebenaran mutlak di hadapan ya, Allah. Ini yang mendengar Pak Dhani ketawa-ketawa mereka ini coba lihat di live chat itu. Coba lihat di live chat itu. Barulah kita tahu di abad ke-21 ini ada orang yang percaya pada dongeng dan dia percaya bahwa dongeng itu adalah wahyu dari Tuhan yang luar biasa. Coba lah. Siapa bilang dari abad 21, dari abad di abad ke-6, ke-7, ke-8. Nah, itu artinya ada 14 abad, ada orang selama 14 abad percaya bahwa dongeng adalah wahyu. Waduh, kacau lu. Iya, terserah ya. Kan ternyata berkembangnya ajaran Islam, bersatunya umat Islam, itu real. Bukan dongeng. Umat Islam bersatu menghadap yang namanya Ka'bah, yang namanya Masjidil Haram. Berbondong-bondong umat Islam naik haji, bahkan ada kota. Sehingga itulah membuktikan kebenaran daripada Sang Pencipta alam semesta ini menyampaikan ajarannya kepada manusia yang beriman. Nanti kalau udah mau jam tidur Pak, kalau udah mendekati mau jam tidur di situ cocok-cocoknya yang Pak Dhani masuk deh. Banyak orang yang suka mendengarkan itu gitu loh, biar mereka senang tidur gitulah. Itu loh Pak. Kadang-kadang ya. Ya, kalau diskusi nggak usah menyerang pribadi. Inilah kebiasaan para pengikut iblis itu ya, suka menyerang pribadi. Ya kan, menyerang pribadi, kemudian berbohong, memfitnah. Siapa Tuhan itu pengikut iblis itu. Karakter pengikut iblis seperti itu.
Pak Dhani, siapa Tuhanmu? Shalom. Shalom. Kasih anu. Oke. Boleh saya ngomong? Silakan. Oke, kita bicara Pak Dhani. Pak Dhani kan dari tadi sudah bertakiyah, ya, berdusta. Pak Dhani mengatakan kalau pendusta siapapun itu yang berdusta iblis, adalah pengikut iblis. Pengikut iblis, benar. Pengikut iblis mantap. Jadi pendusta itu pengikut iblis. Di sini kita bicara Al-Quran ya Pak Dhani. Tadi Pak Dhani teriak-teriak kitab itu bukan buku wahyu. Oke. Coba Pak, tolong kita kalau ke sini dalam hal ini kita berbicara linguistik. Karena di Al-Quran itu semua bahasa dalam Al-Quran itu mengambil atau meminjam dari bahasa-bahasa asing, bukan bahasa Arab. Jadi kalau mau tafsir jangan seenaknya saja. Oke Pak, tolong di share screen. Kita bicara. Maka umat Islam yang menafsirkan orang luar yang memprotes, aneh kan? Oke, bukan karena bahasa orang luar yang dipakai. Logika dari mana? Aduh. Kita lihat Pak sang penggugat ya, bisa dilihat di sini. Ya. Ya, udah kelihatan. Nulis As-Suyuti. Ya, bahwa di dalam Al-Quran itu semua bahasa pinjaman. Jadi jangan menafsirkan kitab jadi wahyu. Mantap. Oke, kita lihat di sini ya. Apa yang dikatakan di sini. Oke. Bahasa non-Arab dalam Al-Quran menurut As-Suyuti, Ibnu Al-Subki, dan Al-Hafiz bin Hajar. Hamzah saja dalam surah Al-Waqiah ayat 18. Kata tersebut berasal dari bahasa Persia. Kemudian, ya, di dalam Abasa, surah Abasa 31. Ya, surah Hud ayat 44. Ya, berasal dari bahasa Habsi. Ya, terus kemudian, ya, Al-Araf 176 berasal dari bahasa Ibrani. Kemudian kata dalam surah Al-Kahfi ayat 31 itu berasal dari bahasa Habsi. Oke, kita lihat kitab di sini. Di sini kitab. Ya. Ini berasal dari bahasa Suryani atau bahasa Aramaik, kitab. Kitab ini buku. Mau dibilang kitabah, kitabu, itu tetap buku, bukan wahyu. Ya. Surah Ali Imran ayat 81. Abu Qasim, ya, berasal dari bahasa Nabatean. Ya. Ini masih banyak. Ini saya lagi susun aja. Ya. Surah Al-Baqarah 10 berasal dari bahasa Ibrani. Surah As-Safat berasal dari bahasa Nabatean. Al-Azab 53 berasal dari bahasa Barbar. Ya, bahasa Barbarian, bahasa Absi, semua di ini. Pak Dhani kalau mau lihat, Quran sendiri bukan bahasa Arab. Ya, di sini Quran kita lihat. Bahasa ini 100, ini semua ya, ini tulisan, ini dari buku, ya, The Arabic Quran and the Foreign Word, ya, buku bahasa di dalam Al-Quran itu dengan bahasa-bahasa asing yang dipinjam, yang diserap kepada bahasa Arab. Contoh kita ambil. 360. Udah, 316, intinya apa? Anda kan bukan orang Islam, kok mengintimidasi orang Islam, kan aneh. Bukan menghina.
bahwa kitab itu mengintimidasi orang Islam sesuai dengan keinginan Anda. Aneh itu. Menurut Pak Dhani, kitab itu artinya apa, Pak? Wahyu, berdasarkan Itu firman Allah jelas juga. kitab ini adalah pinjaman dari bahasa Aramaik. Kitab itu buku, bukan wahyu. Ya. Serah Di Anda, sini. kan saya kan tidak memaksa. Berarti Ini pengertian di dalam perspektif Islam. Berarti yang berdusta siapa, Pak Dhani? Terserah Anda. Saya hanya terserah berdasarkan saya. perspektif Islam. Terserah saya. Kenapa pula Anda yang mau mengintimidasi? Saya cuma mengatakan, saya bukan mengintimidasi. Saya cuma mengatakan yang berdusta siapa? Yang katanya yang punya bahasa saja mengatakan itu buku. Kok bisa sampai di Arab jadi wahyu? Coba, ya, kalau saya katakan yang namanya kitab di dalam perspektif Al-Quran itu adalah wahyu. Sama dengan Jikra. Jikra itu perspektif Islam adalah wahyu. Al-Furqan juga disamakan. Jadi yang berdusta siapa, Pak? Karena yang punya bahasa, yang punya bahasanya itu mengatakan itu kitab buku. Terserah yang punya bahasa, saya nggak ngerti bahasa gitu. Yang penting umat Islam itu kan taunya bahasa Arab. Yang disampaikan baginda Rasulullah. Mau orang luar yang terjemahkan apa, terserah dia lah. Udah minjem. Apa urusan? Kok udah minjem? Ada urusan itu. Malah dipalsukan. Mau diterjemahkan, mau diartikan, mau diklik ke sana, klik sini. Orang luar yang maksudnya silakan. Penonton melihat bahwa itu bahasa serapan, bahasa pinjaman dari Ibrani. Silakan. Kata Ibrani kitab itu buku. Atau ajaran palsu kah, ajaran dongeng kah. Kata asing. Kan? Ada urusan. Kata-kata asing, 316 kata asing yang ada di dalam Al-Quran yang dipinjam. Ababil, iblis, ya kayak Pak Dhani, termasuk Quran, ya ini ya, kan termasuk kerjaannya. Kalam sebentar Pak Dhani. Jadi kalau ya. sudah nggak mampu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena nggak mampu mewujudkan keinginannya, maka yang personal. Bukan zakat. Ini saya bilang ini bahasa. Ya kan katanya kalau pendusta kan pengikut iblis, pengikut setan. Ini Quran, korban, kirtas, karya, ini kan Quraisy, orang Islam yang tahu kistas. tentang ajarannya. Kenapa orang luar mengintimidasi? Pak Dhani, di sini bukan bicara ajaran, di sini bicara bahasa. Yang punya bahasa apa terserah. Yang penting sudah ada dalam Al-Quran itu keyakinan umat Islam. Yang punya bahasa. Kenapa Anda mau mengkotak-katik lagi? Sebentar. Kalau bahasa ingin membelokkan keinginan umat Islam kan? Enggak perlu. Basi. Pak Dhani, kalau bahasa daerahnya Pak Dhani, yang bahasanya satu, kata-katanya satu, artinya umpamanya makan, terus di luar jadi beol. Gimana, marah nggak Pak Dhani? Enggak, umpamanya ini bahasa Pak. Ini elegan justru. Ini berbicara bahasa bukan ajaran. Bahasa yang dipakai jangan dirubah-rubah artinya. Begitu loh. Karena contoh bahasa Sanskerta, kita bicara saja di sini. Ini bahasa yang juga diserap oleh bangsa Indonesia. Ya, yang diserap dari bahasa Sanskerta agama, ya tradisi suci, terus dirubah sama orang Indonesia. Ya, nanti kalau Anda katakan ini panjang tangan, berarti tangannya panjang 50 meter, begitu? Nah, kan iya. Tidak. Ya tidak. Panjang terus kalau tangan, kata orang Indonesia. Terus kalau anak Tuhan, apakah Tuhan beranak? Panjang tangan. Oh, tangan berarti panjang 50 meter. Anak Tuhan. Terus Tuhan beranak, siapa yang tidak dipahami. Itulah yang berdusta kalau tidak paham. Nah, saya berdusta, saya bilang panjang tangan. Apakah tangannya 50 meter? Tuhan. Anak Tuhan menurut Pak Dhani apa? Ya. Anak tangga, anak sungai. Dia nggak tahu itu anak tangga, anak sungai itu. Dia pikir sungainya beranak. Oke, nggak apa-apa. Dia bilang panjang tangan. Coba menurut Pak Dhani,
Kenapa kalian teriak kebiasaan itu? Itu namanya bahasa kebiasaan. Kenapa kalian teriak-teriak kafir kafir kepada orang Nasrani, bukan orang Kristen ya? Kafir kafir karena ayat Al-Quran yang mengatakan. Sebentar. Bukan masalah kafirnya. Kalian kafir kafir. Kita lihat anak Tuhan. Ketika membaca tulisan anak Tuhan, kalian teriak kafir Tuhan beranak. Itu bodoh. Itu bodoh apa tolol? Apanya? Yang jelas tidak bisa mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir. Dani, katakanlah hal orang yang kafir. Panjang tangan apa tangannya panjang? Iya kan? Itulah iya namanya kiasan. Iya, panjang tangan, tangannya panjang. Anak Tuhan beranak. Punya anak. Saya mau anak Tuhan, mau hamba Tuhan, enggak ada urusan kamu. Iya, jadi kalau anak Tuhan itu anak Tuhan beranak enggak? Kan kalian teriaknya begitu. Oh, Tuhan, orang Kristen, Tuhan beranak. Tuhannya 3. Kan begitu. Benar enggak Pak Dhani? Kalau Tuhan beranak, bagi umat Islam enggak ada ke sana arahnya Tuhan yang beranak. Aduh. Itu Habib Anda teriak-teriak kalau Yesus adalah anak Tuhan, siapa bidannya? Itu kan guyonan, bukan secara akademik. Ya saya juga guyonan di sini. Ini bukan tempat guyonan di sini. Kalau tempat guyonan saya juga. Kalau di ini depan kan orang ada nih bukan ceramah itu ada guyonannya. Di depan umum itu juga bukan guyon. Kalau ceramah kepada umatnya itu ada guyonan. Bukan ceramah, itu teriak-teriak pakai toa di tengah jalan, bukan ceramah. Ya, jadi bedakan antara ceramah, yang guyonan, yang serius. Saya cuma mau ingatkan aja, janganlah berdusta. Pendusta itu pengikut Sekali iblis. Lagi yang berdusta itu pengikut iblis, tempatnya di neraka jahanam. Iya, betul. Niscaya akan dirasakan nanti setelah mati. Iya, baru terasa, baru menyadari. Iya, makanya nggak bangkit-bangkit lagi ya Pak Dhani. Oke. Makanya nggak bangkit-bangkit lagi pendusta. Jadi saya sudah jelaskan ya. Iya, makanya tidak dibenarkan oleh Tuhan, nggak dibangkitkan dari kematian. Iya, nggak bangkit. Iya, nggak bangkit-bangkit. Saya cuma mau mengedukasi penonton. Ya yang ada, jangan mau ditipu atau ditakiah oleh mulut-mulut seperti Pak Dhani ini. Karena penipu adalah pengikut iblis. Iya, karena Pak Dhani kan yang menafsirkan. Tafsir para sarjana itu kitab buku. Kamu menafsirkan wahyu. Kan itu sekali lagi coba dengarkan telinganya dengan baik ya. Oke, berdasarkan perspektif Al-Quran, kitab itu adalah wahyu. Saya dulu. Berdasarkan perspektif Al-Quran, Alkitab itu adalah wahyu. Sekali lagi, berdasarkan perspektif Al-Quran, kitab itu adalah wahyu. Tidak jelas lagi. Bertanding lagi. Bohong. Pembohong giginya rontok. dia Pak Dhani ini ternyata Islam aliran silakan baru. Anda mau bertanya. Iya, aliran gigi rontok. Kita kan tidak ada paksaan. Iya. Oke, lanjut. Yang kita akan alami nanti siksa di neraka baru kita saya turun. Iya, makanya kamu sesuai Maryam 71 masuk neraka. Pak Dhani, kami itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau kamu memang harus masuk neraka. Itu kan ada di dalam firman-Mu. Ditetapkan bagimu masuk neraka. Iya, makanya. Makanya nanti di neraka gigimu makin ompong loh, Pak. Enggak ada masalah. Pak Cengkeh itu kresek-kresek suaranya, Pak. Jadi sekali lagi orang yang di luar Islam mau beriman atau tidak beriman tidak ada masalah kok. Oke. Pak Cengkeh silakan Pak Cengkeh. Pak Dhani, saya hanya mengatakan di akhirat nanti kita akan mati dan akan merasakan kalau kita masuk di neraka siksanya luar biasa. Iya, hakimnya aja Yesus, kamu nggak kenal hakimnya kok.
Pantesan aku masuk neraka kosong-kosong di sana. Anak Anda, saya hanya menyampaikan yang namanya neraka. Loh iya jelas. Allahmu mengatakan nanti pada hari akhirat itu dipisahkan domba dan kambing. Itu Yesus di Matius 25. Ngerti kamu Dani? Jadi hakimnya itu adalah Tuhan Yesus. Makanya kamu gosong di neraka. Oke, silakan. Oke, Pak Dani. Oke. Katakan secara universal. Kecilkan si Dani, kok masih ngomong terus. Ah, Pak Dani, maaf ya. Kalau neraka itu sangat pedih secara universal. Pak Dani, kami sudah ada jaminan. Udahlah, kami mau. Pak Dani, kalau kitab itu ya, kalau saya definisi kita itu adalah suatu tulisan, apakah berbentuk buku, tetapi maksudnya isinya itu bisa wahyu atau dongeng. Jadi itu jangan dibilang kitab itu wahyu. Kitab itu ada tulisan lah, berbentuk buku, tapi itu apakah itu dongeng atau wahyu. Oke, kedua nanti bantah. Kamu Anda, mau dongeng, mau apa, mau sihir. Enggak, karena kitab itu, kitab iman kepada kitabnya. Silakan, yang tidak mau silakan. Oke. Yang kedua, kenapa kok maksa-maksa? Iya, saya nggak maksa. Untuk aneh ini orang dari kemarin ini. Aduh, Pak Dani, jangan dibilang kami menafsir-nafsir. Kami perlu karena ada buku yang menyatakan Nabi Isa itu berusaha mengklaim bahwa itu sama dengan Yesus Kristus. Yang sangat menyakitkan lagi bahwa mengklaim Yesus Kristus itu tidak mati. Nah, justru itulah kami sekarang terbeban. Makin seperti Ibu Supiati. Itu urusan Anda terbeban atau tidak, itu kan urusan Anda. Makanya tadi yang dibilang tafsirkan, makanya perlu kita terbeban, masa mau menyalahkan orang, gimana ini? Loh, saya bukan apa ya, jangan disama-samakan lah Isa itu ke Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami sih sudah fix bahwa itu bukan lain. Ya, tadi malam sudah dikucapkan Pak Bom. Ada Isa Al-Masih di dalam kitab Anda. Tadi malam kan dibahas itu. Tanya aja Pak sambil gugat itu. Oke, kita buka kitab yang berisi Al-Masih. Makin hancur kamu Pak Dani. Oke, diakui ya. Yang saya katakan ada yang menyebutkan Yesus itu Nabi Isa. Iya, benar enggak Yesus itu Isa? Menurut Pak Dani. Enggak tahu saya. Enggak tahu. Jadi yang diomongin Isa di dalam Quran itu siapa? Loh, kalau Isa di dalam perspektif Islam adalah seorang nabi. Siapa? Seorang nabi dari mana? Islam. Dari mana? Nabi dari mana? Hidup zaman kapan itu Nabi Isanya? Dari mana Nabi itu? Isa itu? Ya dari manusia. Ya dari asalnya dari mana? Terus asalnya dari Allah semua, kita ini berasal dari Allah Pak. Saya mau tadi dia bawa-bawa karena kita sudah buka, benar tadi malam kita buka. Oke, kalau Islam terserah bukan Pak Dani, seluruh umat Islam ya di dunia ini mengatakan Isa adalah Yesus, betul tidak Pak Dani? Saya tidak terlalu anggap itu. Biar kita buka kitabnya. Biar kita buka kitabnya yang ada Isa. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada menyebutkan Yesus. Oh, jadi Isa itu siapa? Pertanyaannya. Ya Isa. Oh Isa. Kalau bisa lahir katanya di Yerusalem. Ya, Isa itu adalah Yesus. Anak keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak ada Bani Israel namanya Isa, adanya Yesus. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati. Nggak ada Pak. Kata Ibrahim itu nggak ada Isa, adanya Yeshua. Itulah makanya saya bilang tadi. Itu percaya agama dongeng. Makanya saya bilang tadi. Isa ini memaksakan orang gimana? Iya, mana ada orang Israel namanya Isa. Aneh, Isa aja nggak ada artinya kok. Percaya atau tidak itu hak orang. Oke. Anda tidak nggak percaya lah. Orang agama dongeng dipercaya. Kita buka. Nah, kok menjasti mau agama dongeng kah? Mau agama cerita kah? Hak orang kok.
Agama burung Apa pentingnya Anda? Bentar. Tujuan mempengaruhi orang, mau Pak Pembugat, intimidasi. di share Itu screen, Pak. perbuatan iblis itu. Masa ada ya bumi itu datar kemudian 7 lapis di atas punggung ikan Oke. paus? Ini Isa nih, Isa Al-Masih. Hai saudara-saudara, mengenai kedatangan Isa Al-Masih. Oh, kita lihat sekarang coba. Kalau kita buka di 1 Yohanes 14, coba. 1 Yohanes lah. 1. Coba kita buka. Tuh. Oh, di sini 14-nya. Oke. Mana ayat 14? Nah, coba nih Isa Al-Masih. Ini Isa nih. Dialah korban perdamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan lagi dosa-dosa kita saja, melainkan juga dosa-dosa seisi dunia. Hebat Isa ini. Isa Iya, Al-Masih. inilah orang penulis-penulis yang ingin mengelabui umat Islam di Indonesia. Hai anakku, loh ini kan Isa. Hai anak-anakku. Inilah Ya. tujuan orang-orang Iya. misionaris Berarti untuk mengelabui Isa. umat Islam di Nusantara. Berarti Isa itu Tuhan. Nah, kalau begitu Isa yang di dalam Quran Pak Dhani dihapus saja. Biar nggak dikelabui. Itulah tujuan misionaris yang mencoba Biar nggak dikelabui, merubah Yesus Pak kepada Dhani. Isa ke dalam ajaran agama Islam kepada yang dominasi. Ya, rakyatnya adalah beragama Islam. Itulah cara bunglon, cara iblis yang ingin menipu. Dia udah nggak bisa jawab. Iya, menipu Isa dengan Injil aja yang lain, bingung. Injil yang berbeda. Iya. Jadi Isa itu jelas ya teman-teman. Pak Dhani tidak bisa menjelaskan siapa Isa, berarti Isa itu tokoh fiktif. Jadi yang ada di Al-Quran semua fiktif. Tidak pernah ada Ternyata yang di kitab ada tulisan faktanya. itu tulisnya Isa gimana? Enggak Iya, usah makanya berdusta lah. Berdusta itu perbuatan pengikut iblis. Oke, lanjut Pak Sang Penggugat. Saya turun biar gantian yang lain. Ya, biar Dhani diajari dulu. Gak perlu ngajarin orang, ngajarin diri sendiri aja. Oke. Ngajarin orang. Berantem. Jangan berantem lah. Iya, ngajarin orang. Ngapain ngajarin silakan, orang? juga Saya pernah ngajarin Anda di sini. Pernah nggak Pak? Ya, intinya adalah saya selalu berkali-kali mengatakan kalau ada Injil yang asli selalu ada yang palsu, ya, sama seperti uang asli ada uang palsu. Mirip, tapi nggak sama. Kalau ada beli tas Hermo, misalnya Hermo yang asli, Hermo yang palsu tuh mirip, bentuknya mirip, pasti ada kesamaannya, ada kemiripannya. Tapi yang satu original, yang satu merupakan kebenaran, yang satunya KW. Ya, makanya di dalam Alkitab kita dikatakan itu Injil palsu yang memberitakan Yesus yang berbeda. 2 Korintus 11 ayat 4, Yesus yang lahir di bawah pohon korma, yang Yesus yang namanya Isa yang gak ada artinya. Nah, itu Injil palsu teman-teman yang membawa kamu kepada neraka, surah Maryam 71. Ya, makanya kamu ditetapkan masuk neraka. Soalnya Pak percaya lu sama Injil palsu. Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai 8, mempercayai berita Injil yang berbeda. Ya, jadi spirit Islam itu adalah spiritnya antikristus, yaitu menyangkal Yesus adalah Tuhan, kemudian menyangkal bahwa dia mati bagi dosa-dosa kita dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Anyway, Baswe, selamat Paskah buat semuanya teman-teman yang merayakan kemenangan kita di dalam Yesus Kristus. Surat hutang kita sudah dihapuskan, kita dibebaskan dari hukuman neraka, dan kita mendapatkan jaminan kekal. Ya, beda sama Uclim. Ya, kalau Uclim tak percaya Injil palsu, percaya kepada Injil ketika diberikan kepada Isa masih nenen. Selamat ya teman-teman merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Boleh nggak? Boleh aja Pak Dhani. Saya juga selamat buat Isa yang sudah diberikan kitab Injil waktu masih nenen ya Pak. Ya, selamat kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih emang pernah naik, Pak? Iya, nggak tahu di kalender. Nggak itu. pernah kalau Isa Di Al-Masih. Al-Quran Bapak ada pernah naik nggak dia? Di kalender itu. Itu kan Di bukan. Al-Quran yang saya tanya, Pak. Saya sekali lagi saya membaca di kalender, dan kalender kenaikan Isa Al-Masih itu bukan daripada ajaran Islam. Yang saya tanya di Al-Quran Bapak ada naik nggak, Pak? Pernah naik dia, Pak? Yang asli naik. Kalau yang palsu nggak pernah, lari dia. Yang diberikan kitab Injil itu loh waktu masih nenen. Al-Masih. Yang diberikan kitab Injil waktu masih nenen.
Kenapa bersandar Yesus? pada bahu kirinya. Mama, aku Kenapa dikasih kitab tidak Injil dan Yesus? dijadikan nabi. Pertanyaan saya, kenapa tidak Yesus? Silakan Belum dijawab. dirubah, Pak. Belum dirubah. Nanti dirubah kalau. Siapa bilang kalender kita nggak ada yang Isa Sudah Al-Masih? berapa Yang dari gereja tahun itu. sudah? Yang dari gereja. Dirubah. Faktanya tidak. Siapa Dirubah. bilang perusahaan-perusahaan kita Tidak. mengeluarkan kalender nggak ada Isa Al-Masihnya? Pak Dani. Aduh. Kalender kadrun. Oke. Kalender Raja kadrun. Des. Itu kan hasil Pak. keputusan daripada petinggi-petinggi kaum Kristiani. Para tokoh-tokoh Enggak juga. pendiri Kalau itu kan emang Kristiani. siapa yang bikin? Prep. Pak Dani. Iya kan dari PGI. Enggak. Dari yang Kalender itu bukan lain-lainnya. dari PGI. Enggak ada urusannya. Semuanya itu pemerintah memutuskan ya Pak Penggugat. Setiap agama itu mengusulkan. Apapun yang diusulkan pemerintah hanya memberikan istilahnya rekomendasi. Mengakomodir. Pak Dani. Bukan pemerintah yang memutuskan kalau masalah agama. Pak Dani saya Itu boleh tanya. bagian agamanya termasuk Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik. Itu kan ada. Dani boleh Ada tanya. dirjennya. Pak Nah, Anda percaya enggak dengan dirjen Anda? Tuh Pak, baca Pak. Iya, kan Dirjen Bimas Katolik atau Dirjen Bimas Kristen. Itu ada dirjen. Masalahnya kita tuh udah ngomong juga percuma. Ngomongnya bukan sekali dua kali, udah puluhan kali nggak ada tanggapan Pak. Berarti Udah. kalau suara Anda berarti kurang cerdas daripada orang-orang dirjen. Bukan kurang cerdas, karena mayoritas adalah orang Bapak. Nah, Tanpa di dirjen Yesus itu Kristus, dengarkan Isa ya, Al-Masih Pak itu Penggugat. nggak ada. Di Dirjen Nggak ada Bimas Kristen sumber-sumbernya. tidak ada satupun staf pegawainya beragama Islam. Itu Hah? semua 100% staf ya. Karena mereka nggak pernah baca Injil palsu yang ada di Quran Bapak. Pak Denny, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya, pendeta-pendeta itu nggak ada yang pernah baca Injil palsu Bapak. Mereka nggak tahu kalau Isa Al-Masih itu diserupakan. Iya, kalau ingin tahu ya Pak Penggugat. Jadi strukturnya kalau sudah bicara Dirjen Bimas Kristen itu seluruhnya itu tidak ada yang beragama Islam. Itu khusus untuk Dirjen Bimas Kristen, dia yang mengelola. Pak Dani. Ya udah, sebentar Pak Raja DS. Ada mau sampaikan Pak Raja DS? Apalagi mau dibohongi. Pak Dani. Nah, begini. Selamat siang semuanya. Ya, sama siapa? Halo. Jelas ya? Ya, silakan. Begini Pak Dani. Dari tadi saya dengar Pak Dani, ya ini tolong kita bicara dengan baik-baik ya. Sini dari pemikiran saya pribadi. Pak Dani tadi dengan bangganya mengatakan apa yang dijelaskan oleh Pak Lidara tadi, Anda mengatakan memaksakan kehendak untuk umat yang mayoritas. Sementara Pak Lidara tadi menunjukkan bukti dari satu buku yang beliau jelaskan tadi gitu loh. Itu yang pertama. Jadi agar jangan Pak Dani, kita ini manusia masyarakat Indonesia, marilah kita berpikir bijak gitu loh. Kalau memang ada bukti seperti itu, kalau saya pribadi, saya pelajari benar nggak ini bukti ini. Perlu nggak ini sebagai kekuatan untuk mengetahui yang sesungguhnya? Itu kalau bagi saya sendiri. Contohnya Pak Dani mengatakan, Pak Raja DS, aku dapat begini-begini, contoh sebuah buku, begini-begini. Itu saya pelajari. Saya tidak mau menyangkal langsung. Karena apa? Sudah Pak Dani tunjukkan satu bukti, suatu buku yang telah beredar dan dibukukan gitu. Nah itu kita harus berpikiran dewasa. Jangan langsung kita mengklaim seperti yang Pak Dani bilang. Nah terus masalah pernyataan dengan di kalender kenaikan Isa Al-Masih. Kalau itu diganti dengan kenaikan Yesus Kristus, berarti umat Islam mengakui adanya hal tersebut. Itu yang saya pelajari. Nah, kenapa itu tidak mau pemerintah mengganti? Karena di Al-Quran ada Isa Al-Masih.
Oh, jangan framing, itu bahaya Anda. Anda kalau bisa begitu nanti bisa Ya, ini bermasalah itu. pemikiran saya gitu loh. Jangan Anda mengklaim gitu loh. Jangan Anda mengklaim gitu loh. Anda sudah memframing pemerintah itu, jangan, nggak boleh ya. Bukan memframing. Saya hanya memberikan kita lihat. Anda kan mengatakan tadi. Anda kan tadi dengerin dulu. Anda kan tadi mengatakan Dirjen Agama Kristen itu semua Kristen. Iya. Tapi benar. Apakah, dengerin dulu, apakah penyampaian mereka didengar oleh pimpinan yang di atas dari dulu? Gitu loh. Ini kita mesti lihat juga gitu. Ya. Ini kita lihat juga gitu loh. Jadi yang kita tertinggi itu Pak, mohon maaf ya Pak, Bapak kalau ingin tahu struktur pemerintahan yang tertinggi ya, keagamaan yang tertinggi itu adalah Dirjen. Tapi yang memegang menteri itu siapa? Pernah nggak di luar agama lain? Kalau pernah menteri di luar agama itu lain, hanya menandatangani. Ingat, apabila persoalan agama, menteri itu hanya meng-ACC. Kalau yang saya lihat, ya, selagi negara kita ini seperti ini, kita jujur bicara Pak, kita buka-bukaan, tidak akan ada di sini orang kecil bisa didengarkan, gitu loh. Benar yang Bapak bilang, itu tanda tangan menteri, tapi yang lainnya itu bisa nggak berbuat kuat? Kita nggak usah. Itu kan urusan Anda, Pak. Urusan Dirjen Bimas Kristen, silakan. Anda kelola, Anda mau serbu ke Dirjen Bimas Kristen, silakan. Boleh nanya Pak Dani, ini terkait penanggalan ya Pak Dani. Sebentar. Berapa Pak Dani kenal ini Pak? Pak Dani kenal dia Pak? Apa hubungannya? Ini Dirjen Agama Kristen Pak. Orang Muslim. Apa ya? Apa gimana? Dirjen Kristen. Orang agama Muslim. Nggak mungkin lah Pak. Hoak itu. Pak kemarin. Pak ini dari Kemenak Pak. .go.id. Pak Dani, kemarin Dirjen Bimas Katolik juga diganti PLT-nya oleh orang Muslim Pak. Oh ya, kalau PLT iya. PLT iya. Kalau dari mana PLT jadi bisa? Kan itu. Iya, itu kan PLT lah, bukan definitif. Iya. Aduh, teman-teman jangan di-framing, jangan dijadikan masyarakat bodoh. Tolongnya masyarakat luas, PLT dengan definitif itu berbeda. PLT itu sifatnya sementara. Kalau definitif itulah yang dimaksudkan. Dalam arti begini Pak Dani, dalam arti gini, apakah di luar, oke, waktu diganti Dirjen Agama Kristen, apakah di bawahnya itu tidak ada lagi orang Kristen? Kenapa mesti dari luar? Gitu. Itu ada struktur kepangkatan. Ya, saya tahu. Ya kan? Apakah di bawah Dirjen Agama Kristen itu tidak ada lagi orang mereka itu sesuai dengan yang bisa diangkat PLT? Gitu loh. Sekarang kalau Anda katakan bertanya demikian, saya jawab ya, simpel, ini pengalaman terjadi. Karena banyak denom, ya, mohon maaf. Denom itu kan banyak, masing-masing ingin. Pak Dani, saya mau tanya, boleh nggak saya tanya? Jangan Anda bicara, kita fair aja, kita buka-bukaan. Hanya kan kepada dirjen Anda itu. Pak Dani, saya mau tanya, misalnya orang kepala KUA. Itu jangan Anda kotak-katik itu, kalau Anda ingin bongkar, saya bongkar sekalian. Pak Dani, boleh saya tanya, misalnya. Nah itu jangan memancing. Saya kalau dipancing saya tahu. Pak Dani, saya bukan memancing Pak Dani. Biar kita ini berpikir logika. Karena Anda dari tadi saya dengar selalu memframing bahwa apa yang dijelaskan oleh teman-teman tadi selalu mengatakan jangan memaksa. Kan mereka memberikan suatu fakta tadi, ya. Contoh Pak Lidara tadi memberikan satu fakta, satu buku, ya kan? Bahwa saya kan sudah dengar apa yang dikatakan oleh Pak Lidara. Tapi kan Anda langsung mengatakan. Iya, saya kan tidak membantahnya. Dia kan bukan memaksa kehendak. Dia kan hanya menjelaskan bahwa di buku itu ada seperti ini, ada ini, A sampai Z. Tapi kan Anda mengatakan tadi, kalau saya dengar, ya kan, Pak Dani ini kan sudah seorang yang apa ya? Kalau saya dengar di saksinya Pak Bomo kan ada seorang ustadz, salah satu pengurus KUA di salah satu tingkat
kabupaten atau tingkat kecamatan, saya nggak tahu, ya kan? Nah, disinilah yang kita, kalau kita sebagai aparatur negara, berikanlah contoh yang baik, berikanlah yang sesungguhnya pola pikir kita itu bagaimana. Karena yang ditunjukkan Pak Lidara tadi kan sangat bagus, satu buku gitu loh. Bukan asal ngomong sendiri Pak Lidaranya tadi gitu loh. Tapi jangan Bapak mengeluarkan, inilah golongan iblis memaksakan kehendaknya. Pak Lidara bukan memaksakan kehendaknya. Agar apa? Masyarakat yang mendengar channel ini pada saat dijelaskan Pak Lidara itu, mereka mengetahui buku apa itu. Dari mana Pak Lidara berarti bicara seperti itu? Kan karena ada faktanya tadi gitu. Ada buktinya maksud buku tadi gitu. Mohon maaf, Anda mendengar dari awal atau tidak apa yang disampaikan Pak Lidara dan dengan saya? Saya dengar waktu Pak Lidara masuk. Saya mendengarkan setiap pemaparan ya. Setiap saya apapun yang disampaikan teman-teman, saya mendengar. Namun di saat saya menyanggah, mulai ada yang namanya intervensi. Mulai ada namanya intimidasi. Nah, itu kan itu jelas. Pak Dhani, boleh saya tanya Pak Dhani? Pak Dhani kan di Ya, Kalimantan. selama saya bisa jawab, saya jawab. Pak Dhani kan pernah di Kalimantan. Pak Dhani kan di Kalimantan Barat. Iya. Ya kan? Bapak Iya. ingat peristiwa zaman Cornelis jadi Bupati Landak, Pak? Iya. Di situ ketika beliau menjabat pertama kali, dia langsung merombak kepala kantor Departemen Agama Landak. Paham? Ketika beliau mengatakan Landak itu mayoritas Kristen, tetapi kenapa kok dipimpin kantor Departemen Agama orang Islam? Kemudian beliau merombak bahwa kepala kantor urusan agama, kepala kantor Departemen Agama harus orang. Kemudian beliau juga merasakan tetap kedinasan. Maka pembukaan doa bukan lagi pakai dari ustaz-ustaz, tetapi ada doa secara Kristen atau Katolik. Maka saat itu terjadi protes. Yang protes bukan masyarakat Landak. Paham Pak? Kebetulan saya pada saat itu masih bertugas di Kalimantan Barat. Kamu harus jujur. Yang memprotes masyarakat mana Pak? Bapak tahu itu? Ya masyarakat dari Pontianak, padahal dari Pontianak ke Landak. Nah, bukan masyarakat Pak, itu institusi negara yang memprotes para pegawai. Ya, Pak, saya. Bukan masyarakat. Itu internal, internal Kementerian Agama yang kejadian di Landak itu, yang mau diangkatnya adalah non-Muslim, kemudian yang menjadi itu adalah Pak Agus Salim namanya. Saya tahu kok, kenal. Apa yang berbohong? Apalagi? Bapak jangan berbohong. Makanya waktu itu FPI juga bergerak ngamuk-ngamuk dan karu-karuan. Padahal. Enggak ada. Nah, di sini ada dusta ini. Jangan, enggak usah. Enggak ada itu. Pak, jangan ngomong dulu, Pak. Saya di dalam kok. Berikan saya kesempatan, Pak, ngomong. Ya. Itu waktu itu, Pak, saya menghadiri rakorban di Kabupaten Landak. Bapak kan enggak ada di situ. Iya, saya di kota. Tapi kan kami kan dapat informasi dari bawahan kita di sana kan ada. Kami punya instruksi. Kami punya kekuatan power untuk menyampaikan. Itu apa artinya Pak? Itu artinya apa tadi Pak dengan usulan tadi dari Binmas Kristen untuk merubah Pak? Tidak punya kekuatan. Artinya apa? Jadi permintaan Pak Cornelis supaya Kakan Depaknya pada zaman itu supaya adalah orang Kristen. Karena mayoritas di sana, maksudnya orang Katolik ya, karena di sana itu mayoritas Katolik. Itu permintaan dari bupati yang bernama Cornelis. Disampaikannya kepada gubernur itu ya, terus terang aja, memang orang Islam ya. Kayak itu namanya Usman saya lupa. Usman Ja'far. Usman Ja'far. Oke, dengarkan dulu kalau Anda ingin tahu. Atau Anda tahu silakan pengetahuan Anda ceritakan. Jangan ada framing di sini. Kalau kami di dalam, kami tahu. Ada yang memframing, Pak. Ada yang memframing. Saya ada di tempat. Bapak tidak ada. Nah, Bapak tidak dengar pidatonya Pak Cornelis waktu itu.
alasan dia mengharuskan kepala kantor departemen kegabusan kemudian pembukaan rakor harus dengan Kristen atau Katolik. Beliau mengatakan di sini mayoritas Kristen dan pegawai-pegawainya. Iya, saya udah paham mayoritas Kristen kan begitu. Coba Anda tahu nggak strukturnya? Makanya Anda kalau tidak paham dengan struktur pemerintahan, yang namanya Kementerian Agama itu adalah vertikal. Tahu vertikal? Bukan horizontal. Bapak jangan nyolot dulu, Pak. Bapak jangan nyolot dulu. Iya, kalau Anda tidak paham, jangan sok-sokan. Itu yang namanya Kementerian Agama itu sifatnya vertikal, itu dari pusat semua. Nggak boleh orang daerah yang mengatur. Itu namanya vertikal. Pak, Bapak ngerti nggak sih? Usulan pejabat itu kan dari kepala daerah. Usulan jabatan itu kan dari kepala daerah. Nggak bisa tiba-tiba, walaupun instansi vertikal tiba-tiba terus menteri nunjuk si Adib, nggak bisa Pak, tetap usulan dari bawah. Paham nggak? Karena kepala daerah yang tahu masyarakat, yang tahu kondisi daerah. Yang protes itu malah orang di luar Landa, tahu nggak? Paham nggak? Paham nggak Bapak? Anda tidak mengerti dengan struktur kepemerintahan. Coba Anda masuk supaya Anda paham. Jadi supaya ngomongnya tidak ngalur ngidul. Kalau Anda berada di dirjen, baik itu dirjen kekristenan atau di Katolik, Anda akan paham. Ngomong dengan orang yang tidak mengerti bagaimana mau diladeni kayak begini. Pak Dhani, tolong. Ngalur ngidul itu. Kan saya bicara Pak Dhani hanya sebatas kepala KUA. Saya pejabat Pak tingkat provinsi Pak. Paham Pak? Bapak tingkat KUA Pak. Bapak merasa lebih paham tentang birokrasi di negara ini dibanding saya yang pernah memimpin provinsi. Paham nggak Pak? Bapak jangan lagi mau framing, mau ngomong apa? Ngomong aja lah, aduh. Kok banyak sana kemari ya. Masuk aja, titik poin aja lah. Sudah tutup poin. Yang protes kebijakan Pak Cornelis waktu masyarakat di luar Landa. Yang nggak jelas untungannya dari mana. Karena mungkin Pak rakorda yang mayor peserta rakor itu Pak. Apa pernah ikut rakor nggak Pak? Iya, rakorda ke rakornas ya udah pernah kok, kami ada lintas. Mohon maaf Pak, saya bukan Bapak itu hanya tingkat kelas awal. Ya, mohon maaf lah, saya bukan menghina. Sementara sudah saya itu tingkat provinsi. Jadi saya jauh lebih paham tentang administrasi birokrasi dibanding Bapak. Saya aja Pak, kalau mengusulkan pejabat saya untuk mengisi pos jabatan, bukan tiba-tiba Pak dari direksi pusat kasih orang, tidak. Saya harus melihat kondisi bawahan saya yang mampu menempati jabatan Pak, baru saya usulkan. Bukan tiba-tiba dari atas Pak. Paham nggak Pak? Berarti kan Bapak sebagai orang struktural juga. Iyalah. Jabatan. Makanya Pak, Bapak tadi saya bilang Bapak tidak lebih pintar daripada saya Pak. Bapak hanya tingkat tahu aku. Iya, makanya kalau saya tidak mengatakan saya lebih pintar dari Anda. Anda menjustis saya lebih bodoh daripada Anda, terserah. Nah faktanya saya memang tidak pernah membangga-banggakan diri saya. Bapak dari dulu kan ngomong bahwa Anda punya jabatan, kemarin diskusi dengan si Murtadin cewek yang dari Pontianak itu, Bapak juga ngomong. Tanya saya jabatan saya kepala KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Bapak ada ngomong? Iya, saya kan bicara dengan dia yang berada notabene-nya berada di wilayah saya. Kalau dia berada di wilayah saya, ingin ketemu dengan saya sampaikan alamat kantor saya. Sebentar. Nah, apakah saya membanggakan? Coba jangan pikiran yang jernih. Ketika Bapaknya jabatan seperti Bapak. Ibu Sofia tuh ingin tahu alamat saya sudah jelas, saya bilang dengan Pak Bomom alamat saya jelas. Saya bukan orang pengecut, wajah saya tampil. Saya bukan penipu. Wajah nggak ada tulisannya. Wajah saya seperti iblis yang menyembunyikan wajahnya. Nah, berarti yang menyembunyikan wajahnya berbicara dari balik hijab itu iblis ya Pak ya? Kalau nggak pernah menampilkan wajahnya itu iblis. Terus kapan Allah mau menampakkan wajahnya tak pada nabimu? Kapan Allah mau menampakkan wajah?